Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Storkezia. Ya, kita kasih naik ada Bunda Cik Jember. Ya, Bunda Cik Jember. Ya, Bunda Cik Jember, silakan nyalakan kamera. Mereka ini orang-orang yang mempertuhan Muhammad tapi tidak tahu atau tidak sadar. Ya, Bunda Cik Jember, silakan nyalakan kamera. Ya, apa kabar Bunda Cik? Ya, alhamdulillah baik. Ya, silakan Bunda Cik. Selamat siang Edis ya. Selamat siang Edis. Selamat siang. Apa yang mau Anda sampaikan saya Bunda Muslim, Cik? Saya Muslim Edis. Ya, apa yang mau Anda sampaikan Bu? Ya, sampaikan ini Bunda akhir-akhir ini mau gabung agama Edis lah gitu maksudnya. Mau jadi Kristen? Iya, kepinginnya Bunda itu mau nerusin agama Bapak gitu. Oh, agama Bapak itu Kristen? Bapak Kristen, udah itu mualaf nikah sama Bunda gitu. Oh, Bapak berarti, maksudnya Bapak suami maksudnya? Suami ibu. Suami Anda adalah seorang Kristen lalu mualaf. Bukan suaminya ibu, bapak saya Edis. Pelan-pelan saya agak kurang paham. Berarti orang tua atau ayah. Tadinya Kristen lalu mualaf. Ayah seorang Kristen ya Edis ya. Bapak ibu orang Islam, ibu Islam gitu. Tapi sempat mualaf. Iya, sempat mualaf. Nikah sama ibu itu sempat mualaf gitu. Kemudian gitu ya, karena nikah sama ibu karena cinta gimana ya dia nurut sama ibu gitu lah Edis, akhirnya mualaf gitu. Kayak Ruben Onsu yang mau nikah sama Desir Nasari intinya gitu kurang lebih. Terus iya, udah itu aku lahir Bunda ya Edis ya, cuman Bunda anaknya, yang lain beda bapak gitu, yang lain beda bapak. Gitu. Udah itu nikah sama Bunda, punya anak Bunda besar sampai sudah perawan lah gitu ya Edis ya. Gitu. Jadi bapak itu sering ngomong gitu sama Bunda, gimana nak kalau anak ini ganti agama bapak gitu Edis gitu loh. Jadi waktu itu Bunda ya nggak nurut gitu lah Edis, soalnya gimana wong namanya bapak sudah mualaf, istrinya ibu, jadi aku nggak nurut, apain bapak ngapain mau ikut Kristen, enggak lah gitu loh. Terus akhir-akhir ini lah Edis ya, Bunda itu punya teman gitu, enggak ya di TikTok Edis ya, di TikTok ya. Nah udah itu kok dia sering ngasih VT video-video itu tentang agama Kristen itu ya, Yesus itu Edis ya. Terus lagu-lagu rohani itu gitu. Udah itu Bunda itu kok menyentuh gitu lah Edis, menyentuh gitu loh. Teringat sama bapak gitu lah Edis. Teringat sama bapak gitu Edis ya. Udah itu Bunda itu kok lama-lama gimana berubah pikiran gitu. Ya memang Bunda itu Islam, tapi Bunda itu nggak bisa ngaji Edis, nggak bisa. Cuman bisanya ya itu doa sholat itu aja gitu. Cuman itu gitu. Udah itu. Misalnya seperti apa doa sholat seperti apa misalnya, Bu? Ya maksudnya ya Al-Fatihah, ya Kabiro, ya doa sholat pokoknya bisa gitu loh Edis. Contohnya cuma misalnya coba. Misalnya seperti apa misalnya? Ya bacaan surat-surat itu ya. Ya Kabiro, alhamdulillah, kasiro gitu kan bisa, ayat kursi itu bisa gitu. Pokoknya bisa lah. Cuman ngaji aja Edis, Bunda yang nggak bisa gitu. Cuman ngaji aja gitu. Udah itu punya teman itu yang sering lah nasehatin Bunda, ngasih tahu Bunda, melajarin Bunda gitu sering. Gitu sampai sekarang mungkin ada di bawah itu orangnya Edis gitu. Oh gitu. Berarti sering nonton diskusi-diskusi seperti ini. Edis Lab itu pasti Bunda diundang gitu. Kan biasanya Bunda itu seringnya ikut lab itu gabung lab sendiri gitu di TikTok itu ya. Sekarang udah Bunda malas sudah gitu loh. Mending ngikutin Edis aja gitu.
gitu. Udah itu aku kemarin malam tuh, kalau malam Jumat itu kan pasti ke makam ya Edis ya, kalau orang Islam tuh ya. Aku sempat itu hadir ke makamnya ayah itu ya. Bapak itu aku berdoa Edis gitu, berdoa, Bapak ya Allah, Bapak aku gitu ya, aku akan nurut omongan Bapak, aku mau menerusin agama Bapak aku gitu Edis. Gitu pokoknya aku pokoknya menjadi Kristen itulah, ya. Berdoa aku sama Bapak, dengarkan Bapak, aku ngomong didengarkan Bapak, aku gitulah pokoknya. Gitu mau nerusin aku dulu memang nggak anu Mbak Adis gitu loh, memang nggak nurut dulu gitu. Kenapa sekarang ini masih mumpung ada umur, masih ada umur Bunda itu Adis. Jadi Bunda itu kepingin apa itu, kepingin apa ini, ngikutin Kristen lah gitu loh Adis. Menjadi pengikut gitu. Yesus gitu ya. Jadi pengikut Yesus. Bunda kalau tidur itu pasti dengerin lagu rohani itu, Bunda nangis teringat sama Bapak pokoknya gitu. Gitu Edis, itu roh kudus itu Edis, itu pasti itu tak dengerin gitu. Udah itu aku kepingin tahu aja ya Edis ya, soalnya di sini ini di tempat Bunda ini kan desa ya Edis ya, desa semuanya Islam kan ya Edis ya, gitu semuanya Islam. Jadi Bunda di sini tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu lah Edis, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ke gereja gimana caranya ya, mau melakukan apa belum paham gitu loh. Jadi Bunda insya Allah kapan-kapan Bunda mau keluar rumah gitu loh, mau keluar rumah Edis gitu. Mau nekunin lah, mau masuk gereja gitu, mau nekunin. Terus itu gimana Edis ya, mau nanya ya Edis ya, seumpama itu masuk gereja itu apa dulu yang Bunda lakukan, yang Bunda mau ngapain dulu lah gitu, gimana Edis? Aku mau belajar sama Edis ya, sebentar aja. Baik, gimana begini, Edis? Bu. Jadi pertama-tama saya tidak tahu apakah Ibu berkenan menyebutkan tempat, tapi nanti kalau menyebutkan tempat biasanya nanti Ibu langsung banyak yang di DM, langsung kirim pesan, biasanya bahkan ngancem-ngancem. Nah, jadi saya takut gini. Oh gitu ya. Iya, jadi begini, mungkin Ibu hidup di suatu tempat atau desa di mana di situ Muslim semua. Nah, coba cari di mana gereja terdekat. Nah, kemudian datangi yang namanya kepala dari gereja tersebut, atau bahasa kami itu gembala, pemimpinnya, pemimpin dari gereja tersebut. Karena Ibu biasanya seorang perempuan, coba datangi istrinya. Istri dari gembala itu. Biasanya kalau gembala itu biasanya laki-laki, kemudian istrinya itu otomatis juga dia biasanya satu sama suaminya gitu. Nah, datangi istrinya terus bilang, Bu, saya mau menjadi orang Kristen, gimana caranya nanti dijelaskan. Iya. Seperti itu. Iya. Apa-apa yang harus dilakukan seperti itu. Iya, kalau kira Bunda ini di daerah Bunda sendiri itu kayaknya nggak bisa Edis gitu loh. Gak bisa, soalnya gimana ya, sudah tahu Bunda semua kan kalau di sini gitu loh. Jadi Bunda itu kepinginnya keluar rumah gitu loh Edis, mau nekunin gitu loh. Tapi apakah ada gereja di sekitar itu? Mungkin jauh dari desa itu ya? Ya ada di sini kira-kira 5 kilo. Nah, coba datang, masuk aja pertama ke gereja, tapi mungkin kalau berjilbab, nanti disangkain mau meledakin gereja. Iya, pokoknya nanti Bunda kalau emang udah masuk, udah mantap, mau buka jilbab lah. Ya, gini. Gitu jangan salah paham. Di Kristen itu pakai jilbab nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai jilbab. Orang-orang Kristen di Timur Tengah itu pakai jilbab, nggak masalah. Cuman karena nanti ada perspektif yang negatif, disangkain nanti Ibu mau ngeledakin di sana. Nah, untuk menghindari itu, dilepas jilbabnya nggak apa-apa, datang ke sana. Biasanya nanti waktu mau pulang itu ada biasanya di pintu tuh nyalam-nyalam itu. Nah, coba tanyain sama dia, bilang, saya orang Islam, gitu. saya mau jadi orang Kristen gitu. Bolehkah saya ketemu dengan Pak Gembalanya atau Ibu Gembalanya gitu? Iya, Edis. Nanti dibimbing begitu. Nah, inilah teman-teman tugas gereja-gereja ya teman-temannya. Jangan takut teman-teman. Kalau ada orang Islam mau masuk Kristen, biasanya itu pada takut. Kalau pakai jilbab ya Edis ya. Iya, kalau ada orang Islam mau masuk Kristen, biasanya kenapa orang mau ngapain ini? Jangan-jangan mau meledak. Karena perspektifnya itu udah negatif gitu. Jadi jangan disalahin ya gini. Karena memang pandangan dunia terhadap agama Islam itu memang begitu. Gitu. Tapi kan nggak semua begitu teman-teman, nggak semuanya. Tapi memang seperti itu. Makanya datangin. Berarti inilah tugas-tugas gereja. Sebenarnya ada apologet yang lain yang di bidang-bidang ini. Gitu. Ada kok. Kami ini sendiri-sendiri, masing-masing ada yang bagiannya mendebat akidah Islam, ada yang bagiannya menjelaskan iman kekristenan gitu. Iya. Ada perempuan namanya Yuli, Kak Yuli. Nah, coba datang ngobrol sama Kak Yuli, gimana Kak Yuli begini gitu. Nanti mungkin kalau dia nonton mungkin nanti di DM gitu. DM itu maksudnya direct pesan. Ya dia siang malam lelatnya Edis. Gitu Yuli itu.
Iya, Edis ya. Coba naik. Ya cuman itu aja yang Bunda ya, yang jelas begini. Bunda hadir lagi ya Kak Edis ya. Iya, yang jelas begini. Bisa hadir lagi, bisa sambung lagi. Baik, yang jelas begini, menjadi Kristen adalah menjadikan Yesus itu sebagai raja, sebagai yang berdaulat atas diri kita. Jadi yang kalau tadinya ibu Muslim membuat Muhammad berdaulat, mengendalikan, memerintah, ganti. Muhammad diambil dari hati, dipensiunkan, ganti dengan Yesus. Iya. Begitu. Iya. Jangan lagi Muhammad yang memerintah, tetapi Yesus, begitu. Iya, Bunda tak kemarin malam itu didatangin orang laki-laki ya Edis ya. Didatangin, dia itu mandar-mandir di depan rumah itu Edis ya. Orang itu siapa aku gini. Udah itu lama-lama sudah Bunda nggak gagas ya. Dia duduk-duduk pintu Edis ya. Duduk-duduk pintu, lalu Bunda buka gitu. Terus Bunda nanya, siapa Bapak? Aku gitu. Dia diam Edis, diam. Terus ayo mari masuk Bapak, diam Edis ya. Diam, pokoknya nggak ada suara gitu. Lama-lama dia kok mengasih sesuatu ke Bunda itu, kotak itu ya Edis ya. Udah itu kok ini pakai gitu Edis ya, ini dipakai gitu. Udah itu dia terus pulang Edis, pulang dia itu nggak pamit nggak apa, udah pulang. Apa isinya? Terus udah itu Bunda buka, kok itu kalung-kalung yang kalung yang apa itu, mainan apa itu, apa Edis? Nama salib apa ya? Kalung itu mainan Kristen tuh Edis. Itu. Siapa orang itu? Ya nggak tahu aku Edis, nggak tahu. Tapi perasaan Bunda itu apa Bapak, apa bentuk, maksudnya bentuk orang nggak kenal gitu lah Edis gitu Bunda. Kasih itu terus tak buka itu yang mengkilat lah Edis ya, mencorong mengkilat gitu. Disuruh pakai. Terus lalu sama Bunda tak pakai itu sudah Bunda ngelilir gitu loh. Nggak sampai dipakai gitu. Gitu. Ya, kemudian kemarin ada barangnya. Gitu, oh namanya mimpi Edis ya? Ya nggak ada lah. Pikir saya mimpi toh. Pikir saya tadi kenyataan. Mimpi Edis, mimpi gitu loh. Mimpi gitu. Iya gitu. Mau tak pakai terus Bunda ngelilir gitu. Oh ngelilir tuh apa? Terbangun. Saya nggak ngerti bahasa. Pikir saya bahasa apa? Karena saya lama di Belanda, saya nggak pernah dengar itu. Mau dipakai, terbangun gitu lah. Jadi nggak sampai dipakai gitu. Nggak sampai dipakai ya, oke. Baiklah. Nggak sampai dipakai. Baiklah. Ya, tapi Ibu sudah sering dengar lagu rohani ya? Sering dikirimin sama teman itu Edis. Iya, jadi Bunda kalau mau tidur pasti dengerin lagu itu dulu gitu. Iya. Sampai terlelap tidur gitu. Oke lah. Ya udahlah, cuman Bunda kepingin tahu aja ya Edis ya. Baik, oke. Tentang agama Kristen lah, kepingin tahu aja ya. Proses masih panjang Bu, terus belajar ya. Mudah-mudahan ada umur masih Edis gitu. Inilah tugas-tugas bapak-bapak dan ibu-ibu gembala ya, supaya memperlebar begitu ya jamaah atau pemberitaan akan Injil Yesus seperti itu. Oke, begitu saja ya, Bunda Cimber. Ya, makasih ya Edis. Sama-sama Bunda Cimber, sama-sama. Saya turunkan ya. Oke, Mas Edi. Terima kasih. Yuk. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi pemberitaan Injil itu memang sekarang semakin gencar ya, merambah kemana-mana. Jadi teman-teman inilah ya concern atau fokus kita di media sosial ya. Ada teman-teman yang di lapangan, ada yang di media sosial, ada yang di mana. Ya tugas kita masing-masing seperti itu ya. Nah, Anda yang bagian lapangan, nah itu yang meneruskannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita teman-teman. Terima kasih teman-teman, makasih Bang Winner Raja Wali. Teman-teman sekalian ya, jangan lupa juga untuk support saya, support Edis TV. Dalam hal di sini teman-teman yang kita perlukan itu adalah pendirian rumah apologet teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi dalam pendirian rumah apologet, teman-teman juga bisa mampir teman-teman ya ke profil saya. Hati-hati teman-teman, banyak akun-akun palsu, banyak akun-akun bodong yang meniru-niru akun saya. Ya teman-teman kiranya bisa membedakan mana akun asli, mana akun palsu. Nah teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi dalam pendirian rumah apologet, ada kolekta atau persembahan pembangunan rumah apologet itu seperti yang tertera di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Jangan memaksakan diri bagi teman-teman juga yang tidak mampu atau keekonominya kurang. Ya, khusus bagi teman-teman yang berkeekonomian cukup saja seperti itu. Ya, satu saat kalau teman-teman nanti ada kesempatan mampir ke sini, teman-teman nanti bisa melihat rumah apologet yang saya maksudkan ya. Bila perlu kita nginep di dalam dan kita akan bercerita, bercengkrama tentang firman Tuhan. Baik, kita lanjutkan kembali. Ada Nur Hajirah. Makasih Pak Agus Ibrahim, terima kasih.
Ya, Nur Hajirah, silahkan nyalakan kamera Anda. Nur Hajirah. Tidur. Kalian mendengar suara ngoroknya? Sebentar, saya bisukan. Tidur. Hari masih siang, tetapi dia sudah tidur. Baik, kita turunkan ya, kita turunkan. Buset, ngoroknya teman-teman. Enak banget rasanya. Oke, kita kasih naik ada Vina Store 99. Vina Store 99. Ya, silahkan Vina Store 99. Nyalakan kamera Anda. Shalom. Shalom, Vina Store. Kristen. Ya, saya Kristen. Cuman tadi waktu di awal ada kayak satu pembahasan tentang gereja-gereja gitu yang pengennya dilanjutin sama Bang Edis, tapi kok stop gitu aja gitu loh. Iya, karena itu mungkin dalam diskusi internal Kristen besok. Kita nanti kalau sudah ada rumah apologet, kita akan buat channel itu tersusun rapi. Jam sekian acaranya ini, jam sekian acara debat, jam sekian acara internal Kristen. Nanti kita bahas di situ. Baik, nanti sebenarnya saya kalau mau DM itu kan takut ya. Kiranya aku pengen punya kakak rohani gitu aja, karena aku dulunya itu dari seberang, terus baru 2 tahun ini, jadi aku dibaptis tahun kemarin ya. Oh, tadinya muslimah. Iya, betul. Ngaku-ngaku nih. Coba kita tes dulu. Kalau tadinya muslimah, coba bacakan surat-surat di dalam Al-Quran. Yang mana maunya? Terserah, yang ingat saja. Apa aja ya? Maaf ya, kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah Nah, itu aja, jangan yang lain-lain. Ya, sah ini. Begini Kak Vina, karena banyak orang-orang atau netizen, suaranya eko loh. Coba saya bisukan ya, saya bisukan. Oke. Gini Kak Vina, banyak orang-orang Islam yang tidak menerima kenyataan tentang murtadnya orang-orang Islam, gitu. Seperti itu. Makanya kita konfirmasi betul begitu dari mantan muslim, dan banyak kok, banyak. Anda tidak sendirian. Ya, silakan Kak Vina, tapi dihidupkan dulu mikrofonnya karena saya bisukan karena menggema. Maaf. Saya nggak mau pansos karena kebetulan saya baru aja tahu ya tentang channel ini. Cuman saya pengen punya kakak rohani. Kenapa? Seperti pembahasan di awal tadi, Kak Edi jelaskan banyak gereja sekarang kehilangan kekudusannya. Oh, ingin membahas itu ya. Itu satu tema yang sangat menarik yang bisa kita kaji panjang lebar, tapi besok ya di acara diskusi internal Kristen. Okay. Atau gini, katanya ada Kak Yuli itu mungkin bisa lebih membimbing saya lebih baik lagi. Boleh gabung di sana, apalagi yang sesama wanita gitu. Ya, cuma di DM ya, gitu. Boleh. Ya, ngomong-ngomong, Vina Store ini jualan apa? Saya memang kan Kristen, tapi saya menjual gamis karena ini memang usaha saya dari awal. Oh, jual gamis gitu. Nah, baiklah, gitu. Oke, begitu saja. Terima kasih. Sama-sama Vina Store 9. Udah dibaptis tahun lalu, jadi saya kapan ya, kita percaya kok. Tadi kan sudah. Oke, gitu ya. Makasih. Sama-sama. Saya turunkan ya. Shalom, Kak Vina. Iya, saya jadi berpikir nih, kadang-kadang kita juga perlu mengendorse untuk pelaku-pelaku bisnis yang Kristen, terutama orang-orang yang mensupport penginjilan, teman-teman. Makanya teman-teman kalau ada teman-teman usaha, tapi Anda harus punya background ini ya, background yang orang-orang yang mendukung apologet begitu. Kita bisa endorse kok sebenarnya. Misalnya Anda punya usaha misalnya catering atau apa, nanti kita bisa endorse ya. Kalau teman-teman mau endorse bisa. Oke, kita lanjutkan kembali. Cuman sayangnya, belum tentu tempat Anda itu adalah di tempat yang mayoritas orang nonton. Ini mayoritas orang nonton ini kan Indonesia gitu. Jadi kalau kita mau endorse yang di luar Indonesia memang mungkin agak sulit, kecuali di bidang ekspor impor ya. Seperti itu. Misalnya Anda ingin mendatangkan barang dari luar negeri atau bagaimana. Tapi itu besok lah ke depannya ya, kita bisa atur semuanya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sabar teman-teman. Rayagung, coba kita kasih naik Rayagung. Ya, silakan Rayagung.
Ya. Ya, Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Iya, agak gelap loh Bang. Saya mau coba agak mundur, kemudian Kristen cahayanya itu, terang Bang. Biar nggak gelap-gelapan. Kristen itu agama atau ormas, Dis? Kristen kan itu standar agama itu ormas. Agama ya, atau standar ormas? agama itu harus punya konsep ketuhanan yang sah. Dalam artian harus punya konsep ketuhanan monoteis. Yang kedua, standar agama itu harus mempunyai kitab suci. Nah, saya lihat yang bikin standar itu siapa itu? Standar agama. Yang bikin standar itu siapa? Ada cendekiawan. Cendekiawan, memangnya kami tunduk kepada cendekiawan itu? Ya, begini, sebentar, saya tanggapi ya. Konsep ketuhanan yang benar di dalam Kristen. Ya. Konsep ketuhanan yang benar dalam Kristen. Konsep ketuhanan itu maksudnya apa? Kalau Kristen itu Tuhannya bukan konsep. Kalau di Islam, nah Tuhannya konsep. Ya. Karena memang Tuhannya hayalannya Muhammad. Gimana? Makanya konsep. Kok ketawa? Dulu orang Islam gak punya Tuhan. Tuhannya nebeng sama Tuhannya orang-orang Quraisy. Gimana? Bentar, saya bawa data dulu. Bentar, Pak. Silakan. Ya, dikarenakan HP saya cuma satu ini, jadi sulit buka. Ya, nggak apa-apa, silakan Anda kemukakan saja. Samawi, ya, dalam agama Samawi, tidak ada agama Samawi yang konsep ketuhanannya bukan monoteis. Pertanyaannya, apakah Kristen agama Samawi? Monoteis. Apa Samawi itu? Jangan kau bisu-bisukan sendiri HP-mu. Bukan agama kan. Coba pertama-tama kamu datang dulu aja ke kios. Gini, saya sarankan pertama sebelum diskusi dengan saya, kamu datang ke kios penyedia layanan seluler supaya sinyal Anda bener. Ini sinyal saja Anda nggak beres, gimana kita mau diskusi? Oke. Coba bagusin dulu sinyalmu biar enak kita diskusinya. Sinyalmu saja macet-macet, gimana kita mau diskusi? Coba gimana? Macet. Sinyalmu macet-macet, gambarmu terjeda-jeda, terputus-putus. Ya, bukan agama pagan itu, agama Samawi itu. Satu-satu lah bahas itu. Jangan lompat ke sini, lompat ke sana. Konsep agama harus punya kitab suci agama ini. Fokus loh, bahasan kita apa sih? Apa bahasan kita? Agama Kristen, apakah ormas apa agama gitu. Baik, apa agama Kristen itu ormas atau agama? Kalau menurut saya bukan dua-duanya. Kristen itu adalah julukan kepada orang-orang pengikut Yesus, pengikut Kristus, artinya jalan kebenaran. Sementara agama, pengertian dari agama, apa yang kami ikuti dari Yesus? Agama itu, ya. Apa yang kami ikuti dari Yesus? Ajarannya. Supaya mengasihi orang. Coba Anda sinyal Anda bagusin dulu gimana? Coba Anda nanti bagusin dulu sinyal, terus naik lagi ke sini, biar enak kita diskusinya. Ya, oke. Nah, bagusin dulu sinyal, baru sini lagi. Ya, delay dia teman-teman. Kita ngomong dia dengernya 3 detik lagi, jadi agak sakit kepala ngomong gitu. Yo, silakan. Kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Ada Kayla. Ya, selamat siang Kayla. Bukaan. Itu masuk. Iya, lu aja lu. Ini gua. Buka aja. Jangan malu-malu, silakan nyalakan kamera. Jangan malu-malu. Aku bingung loh, sebenarnya yang mau naik itu suami Bang Edis. Suami yang mau naik. Dia pakai akun aku memang, jadi dia ngikutin Bang Edis selalu nih. Gitu. Oke, ini ngomong-ngomong ini baik Kayla atau suami ini Muslim atau bagaimana? Non Muslim, Kristen kita. Dua-duanya Kristen. Puji Tuhan Kristen. Terus mau ngapain ke sini kan diskusi Islam dan Kristen? Nah itu dia, kita
Jadi gini Bang, aku sih sedikit ada pertanyaan ya, karena memang dari keluarga dari keluarga bapakku itu Muslim, karena sebenarnya papaku Muslim, sampai meninggal Muslim, keluarganya pun Muslim. Berarti Anda ini tadinya Muslim? Kalau aku Kristen. Dari lahir udah Kristen? Dari lahir udah Kristen. Tapi orang tua Muslim? Mama yang Kristen, papa yang Muslim. Oh gitu. Ya, terus apa yang mau ditanyakan? Yang ditanyakan sih sebenarnya ini Bang Edis, kalau Muslim itu dibilang memang benar ya, kalau bingung juga ya nanya Bang Edis bukan Muslim ya. Iya, begini. Untuk menghindari kita ini subjektif, untuk menghindari kita ini ngomongin orang Islam di belakang, maka yang Muslim saya undang. Kalau misalnya Anda Kristen kan? Iya Bang Edis. Bertanya kepada saya soal agama Islam. Oke. Nanti kesannya itu kita seperti orang Islam. Iya, karena cuma orang Islam yang melakukan demikian. Ustadznya Muslim, jamaahnya Muslim, yang ditanya agama Kristen. Gitu. Jadi untuk menghindari yang seperti itu, kita undang yang Muslim. Oke? Ya, oke siap Bang Edis. Oke, saya turunkan ya. Mohon maaf ya Kela ya, saya turunkan. Teman-teman tahu kan? Abdul Somad Muslim, jamaahnya Muslim, tapi bertanya tentang agama Kristen. Pak Ustadz Abdul Somad, coba di dalam kitab Ulangan 18 ayat 18, apakah itu nubuatan tentang Muhammad? Wow, langsung Abdul Somad. Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu. Jadi gitu nanti kita. Ya, kita buat acara kita ini bukan jadi acara pengecut. Gitu. Biarlah Muslim yang bertanya dan langsung kita berdiskusi dengan mereka ya. Oke, kita lanjutkan lagi, ada Zul. Bentar, ini saya naikkan Zul tapi PP hitam yang naik. Saya turunkan dulu ya. Saya pikir Zulkifli M. Abbas alias Juma yang takut sama saya. Teman-teman, kalau kalian masuk tempat Juma, bilangin, buka blokirnya gitu. Karena saya diblokir. Saya naik tempat dia, ya kan? Baru saya ngomong, sebentar, saya nyalakan kamera. Diturunkannya. Setelah saya naik lagi, diblokirnya. Segitu takutnya kah kau dengan saya? Zulkifli M. Abbas, nama palsu yang aslinya Nur Alim. Jadi mereka itu nggak ada yang beres teman-teman, nama palsu. Nama aja udah palsu loh. Makasih Bang Ceki, makasih. Coba itu nandar tuh, Evangelis Yonatan. Mana ada namanya Yonatan? Namanya sudah palsu mereka itu ya. Gimana dengan ajarannya? Oke, kita kasih naik, ada sabar. Ada Winnie. Iya, Yonatan itu kan bukan nama aslinya. Dia bikin Yonatan tuh biar terkesan mualaf gitu loh. Karena cuma mualaf yang laku. Kalau Islam dari anu nggak laku. Ya Winnie, silakan nyalakan kamera. Winnie. Baik, kita kasih turun ya Winnie ya. Kita lanjutkan kembali diskusi kita teman-teman ya. Silakan ya, bagi yang muslim yang ingin naik, ingin berdiskusi, silakan. Saya ini agak batuk-batuk teman-teman, aduh. Oke, kita lanjutkan kembali, ada sebentar. Agus Abdullah, oke. Ya, silakan Agus Abdullah, silakan nyalakan kamera Anda. Agus Abdullah, apakah Anda seorang muslim, Bang? Ya, Mas Edi, selamat siang. Selamat siang, Bang. Bisakah pindah begitu, Bang, supaya jelas, Bang? Karena rabun saya, Bang, kalau kayak gini. Nah, gitu dia. Ya, silakan, Bang. Bang, Mas Edis, boleh mau tanya ini? Boleh, silakan. Satu-satunya Tuhan Kristen yang lahir di kandang binatang itu boleh, betul itu, Bang? Itu sudah kita bahas kemarin. Yang lain. Mana? Sudah kita bahas kemarin, itu panjang lebar. Coba baca, saya tanya dulu, saya dengar dulu. Lukas 2 ayat 7 coba. Silakan, Anda bacakan. Satu-satunya Tuhan Kristen yang lahir di kandang binatang itu betul atau tidak?
Silakan Anda baca. Anda kan yang membawa dalilnya. Baca, Bang. Loh, kok jadi saya yang baca, Anda yang mengungkapkan dalilnya, gimana? Anda malas membaca. Pantas Anda masih jadi orang Islam. Coba Anda baca, Bang. Baca dulu. Biar Anda tidak sesat seperti ini. Gimana? Jangan. Nggak bisa baca pasti kan? Sesat bagaimana, Bang? Anda kan mengatakan satu-satunya Tuhannya orang Kristen yang lahir di kandang binatang. Betul. Coba dibaca dulu. Kenapa kesimpulan Anda demikian? Coba dibaca. No, kabur dia gimana sih? Heran saya. Lagi pula, kalau lahir di kandang binatang seperti tuduhan Anda begitu, salahnya di mana? Apa salah orang lahir di kandang binatang? Yang salah itu nyuruh minum kencing binatang. Nah itu. Kalau itu udah jelas orang waras manapun tidak akan bisa menerimanya. Mana deh? Iya. Orang lahir di kolam renang, di air banyak. Orang lahir di air, bahkan itu jadi satu sekarang, satu metode melahirkan. Lahir di air. Lahir di mana pun nggak masalah, lahir di pesawat aja nggak apa-apa kok, gimana? Apa yang salah dari orang lahir di pesawat, lahir di kandang hewan kek, lahir di mana kek, di laut, nggak masalah, lahir di kapal juga nggak masalah. Yang salah itu nyuruh minumin kencing hewan. Nah, kalau itu udah jelas salah. Coba sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah orang lahir di kandang hewan itu salah? Kesalahannya di mana? Coba. Tapi kalau Anda saya suruh minum tuh kencing hewan, nah itu udah pasti salah. Habis akal muslim. Akal muslim sudah habis. Yuk silakan. Kenapa sih kalian seperti itu gitu loh? Yuk silakan Aswin Azhari. Silakan. Aswin Azhari. Halo Aswin, apakah Anda mendengar? Baik, kita turunkan dulu ya. Mungkin dia ada kendala sinyal atau bagaimana. Silakan. Kita kasih naik, ada Saros Nazara. Oke, Saros. Saros. Ya, Saros, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Saros. Halo Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Siap Bang. Oke. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang Bang Saros. Bang Saros, Anda Muslim Bang? Saya Kristen Bang. Semangat, tetap semangat Bang. Bang. Oke, siap. Oke, siap, baiklah. Semangat juga kerja ya Bang ya. Oke Bang, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan. Siap Bang. Ya teman-teman ya. Kalau semangat itu sudah banyak teman-teman. Semangat. Udah banyak. Udah kepenuhan bahkan. Yuk. Teman-teman, bukti kalau Anda itu suka channel Edis TV, mensupport channel Edis TV, itu bukan ngomong semangat-semangat. Tetapi caranya, klik share, bagikan siaran ini, follow, rekam, bagikan momen-momen tertentu yang penting, yang bagus, post di media sosial Anda. Itu caranya seperti itu. Kalau Anda tidak mau pakai akun Anda, bikin saja akun terserah. Mau Anda bikin akun Anda kucing kek, ya kan, siamak ya, terserah. Saya tahu banyak teman-teman Anda yang Muslim dengan mempost video saya, nanti teman-teman Anda melihat lalu ini orang kok jadi begini, pakai akun lain gitu loh ya. Tenang, masih banyak jalan menuju Roma. Tapi jangan kalian pakai akun saya, nama Edis TV. Kalian ambil Edis TV, kalian colong, terus kalian ketik Edis TV juga. Kenapa? Biar orang nggak bingung nyari Edis TV, karena udah terlalu banyak akun Edis TV palsu. Ya, bikinlah akun kalian sendiri yang kreatif ya, seperti itu. Oke? Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Ahsin. Ahsin. Ya, silakan Ahsin, nyalakan kamera Anda. Selamat siang. Selamat siang Ahsin, silakan. Salam dari NTT, Mas Edis. Shalom, gimana kabar NTT Bang?
Luar biasa. Aman-aman Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Sahur Bang. Sahur. Ini ngomong-ngomong, Abang Muslim? Nah, gimana? Kemana? Oke. Teman-teman yang Kristen, teman-teman tidak perlu mengajukan permintaan naik, kecuali ada hal penting yang mau Anda sampaikan. Ya, ada hal yang begitu pentingnya tentang sesuatu, boleh Anda naik. Seperti judul ini, diskusi Islam Kristen gitu. Biarlah yang Muslim ya. Kalau Anda memang betul-betul mau support, ya benar-benar Anda udah gatel mau support begitu, bisa support saya. Juga bisa support saya bersama-sama teman-teman. Kita ada program untuk pendirian rumah apologet di sini. Kalau nanti rumah apologet itu sudah berdiri dan kalian pernah mensupport, suatu saat kalau kalian mampir ke sini, kalian mampir bisa nginep. Kita ngobrol-ngobrol ya di hari-hari Anda tidak ngapa-ngapain boleh. Ini kita juga ada kolekte pendirian rumah apologet. Akhirnya jadi iklan terus kan. Ini yang bikin kalian. Kalau nggak begini kan kalian nggak berhenti-berhenti. Saya giniin aja biar kalian ini. Ya teman-teman, kita ada kolekte atau persembahan pembangunan rumah apologet. Kalau teman-teman memang benar-benar ngebet banget mau support, teman-teman bisa support di sini. Ya harus muncul nama saya ya. Edis itu nama saya teman-teman. Ya teman-teman bisa support di situ. Tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga itu ada tulisan di berjalan. Tulisan berjalan tuh. Yang tulisan jalan tuh sama dengan ini. Zelle juga bisa seperti itu. Ya, ini kita sudah hampir mendekati ini teman-teman ya. Sudah hampir mendekati progresnya. Jadi saya akan segera laporkan kepada teman-teman. Dan saya akan buat laporan pertanggungjawabannya itu ya. Seperti itu. Karena saya punya beban gitu. Karena saya galang kolektor, saya galang ini dan saya harus laporkan itu. Mudah-mudahan akhir tahun sudah beres kita ya. Beres semuanya. Dan di bulan-bulan yang nggak lama lagi kita sudah melakukan proses-proses seluk-beluk jual belinya seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Ada Agam Peduli. Ya, silakan Agam Peduli, nyalakan kamera Anda. Ya, silakan Bang. Halo, ya, Bang Agam. Shalom. Ngomong-ngomong Agam ini setahu saya ini kayaknya dari Amboci ya ini kayaknya. Amboci ya. Muslim Bang? Muslim Bang. Muslim kok Shalom Bang? Waduh gawat Anda ini. Bang, di dalam hadis dikatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Itu namanya toleransi Bang. Tapi Islam tidak mengajarkan toleransi Bang. Siapa bilang Bang? Saya Muslim, saya masih bertoleransi. Iya, tapi kita tidak berbicara Anda Bang. Anda toleransi, saya angkat topi Bang. Artinya Anda orang yang baik. Tetapi sayang seribu sayang, ajaran Islam tidak mengajarkan begitu. Ajaran Islam mengajarkan, jikalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran Islam. Jadi saya tidak banyak berbicara. Saya hanya mau menyampaikan dan saya juga tidak bertanya Bang. Saya hanya mau menyampaikan bahwa yang pertama, saya Muslim dan saya menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya rasa siapapun dan bagaimanapun keyakinan masing-masing, saya yakini bahwa kita semua menyembah Tuhan walaupun dengan metode, ritual, ibadah yang berbeda. Berarti Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah? Saya tidak meyakini. Berarti beda Bang. Saya tidak meyakini Yesus itu Allah. Iya, berarti beda berarti Tuhan kita, betul? Beda. Iya. Lalu bagaimana kita menuju kepada jalan yang sama? Pasti kita menuju jalan yang berbeda, betul? Berbeda, tentu melalui ritual ibadah yang berbeda. Namun yang saya yakini bahwa masing-masing kita punya Tuhan, tetapi yang Tuhan yang kita maksud pada akhirnya itu adalah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Esa. Enggak sama Bang, perintahnya beda, ajarannya beda. Saya kasih contoh Bang ya. Gini Bang. Saya yakini bahwa Nasrani itu adalah agama melalui kitab Injil. Saya yakini 4 kitab yang telah turun, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Semua saya yakini kebenaran dan keberadaannya. Namun persoalan keyakinan saya meyakini Nasrani tidak. Saya tetap meyakini Islam. Namun saya membenarkan bahwa Nasrani itu ada dan Nasrani itu juga bukan salah. Berarti Nasrani itu benar? Nasrani juga benar. Berat ini dia nggak percaya. Baik. Ada Al-Quran di situ Bang?
Nggak ada. Nggak ada. Di rumah di kamar. Anda tidak punya Al-Quran. Baik. Ada satu ayat, ya. Saya kutipkan misalnya sebentar ya. Sebentar ya Bang ya. Sabar ya Bang ya. Saya akan kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-120. Bunyinya begini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Tadi barusan Anda katakan agama Nasrani itu benar, betul? Benar. Tapi kenapa di sini dikatakan orang Nasrani dan Yahudi tidak akan senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka? Kalau agama Nasrani itu benar, artinya ayat ini tidak jadi masalah supaya kamu mengikuti agama orang Nasrani, betul? Ya, kalau orang Nasrani nggak suka sama saya, nggak senang sama saya, nggak masalah. Tenang, ini kayaknya Anda salah paham nih. Gini Bang, menurut Anda agama Nasrani itu benar, betul? Benar. Oke, menurut Al-Quran agama Nasrani benar atau salah? Kalau di Al-Quran ya jelas ada. Benar atau salah? Kalau benar atau salahnya saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli. Nah, makanya saya bilang Bang, tolong Muslim yang naik ke sini itu Muslim yang ngerti agama Islam. Karena nanti kalau nggak ngerti agama Islam, saya di-inbox lagi. Yang inbox saya bertubi-tubi. Kamu beraninya sama orang Islam yang awam. Nah, karena saya tidak mau lagi ada orang yang inbox seperti itu, sebenarnya sudah saya wanti-wanti. Tolong, jangan naik ke sini kalau Islam awam. Bang, gini Bang. Saya kan juga sering mengikuti channel Bang Edi sini. Nah, saya hanya mau menyampaikan, ini terakhir Bang ya. Saya menyampaikan bahwa semua kita mempunyai ajaran masing-masing. Cuman saya tetap mengikut pada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena yang saya pahami bahwa apapun ketika hubungan sesama manusia pun juga tidak baik. Saya rasa itu Bang, saya sepakat dengan Anda. Kristen dan Islam, apalagi kita sebagai anak-anak bangsa, apalagi baru kita ini merayakan HUT kemerdekaan, kita supaya berdampingan. Tetapi itu harapan kita. Kenyataannya kan nggak seperti itu, Bang. Kenyataannya banyak orang-orang Islam yang melakukan persekusi terhadap orang-orang Kristen. Lagi kebaktian digangguin, dibubar-bubarin. Tidak semua Bang. Tidak semua bagaimana Bang? Coba nih abang dari Padang kan? Sebentar, biar pelan-pelan kita bicaranya Bang. Abang dari Padang kan? Abang dari Padang kan? Mana? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan, tapi Agam. Ya. Itulah NKRI Bang. Oke, baik. Abang dengar nggak kemarin kasus yang di mana teman-teman yang di Sukabumi ya? Ya, tahu kan yang di Sukabumi kemarin? Yang mana tuh Bang? Cidahu. Kenapa? Yang di Cidahu tahu nggak? Enggak Bang, saya nggak update. Kenapa? Ya, abang ini banyak nggak tahunya. Pantesan abang bilang nggak semua orang Islam begitu. Satu pun nggak ada yang abang tahu di mana. Nih saya kasih tahu. Kemarin di Cidahu ada kelompok orang Kristen yang sedang berkumpul. Mereka sedang melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Lalu datanglah sekelompok orang-orang Islam. Dipecahin kacanya, diturunin salibnya, dibanting-banting salib itu. Sekarang saya tanya, apakah itu cerminan ajaran agama Islam? Itu bukan cerminan Bang. Itu cerminan agama Islam Bang. Baik, sekarang saya tanya. Jadi kita tidak boleh generalisir Bang. Baik, gini. Justru Islam, dengar Bang. Justru Islam yang tidak membenci salib itu bukan Islam. Saya kasih contoh. Di dalam hadis akan datang Nabi Isa. Betul? Betul. Tugas Isa nanti kalau datang ngapain? Salah satunya mematahkan salib. Betul atau salah? Betul. Ketika Isa nanti datang mematahkan salib, Anda akan berdiri sebagai penentang dia atau berdiri di belakang dia untuk membantunya? Macet kan? Makanya saya bilang Bang, orang Islam yang mata-matain salib lagi latihan. Kita mata-matain salib dulu coy. Mereka lagi fitness Bang. Tunggu Isa datang. Nanti kalau Isa datang baru mereka rame-rame matain salib. Udah saya bilang Bang, kalau Anda bilang kita hidup berdampingan, kita berpelukan satu sama lain, saya setuju Bang. Tapi sayang 1000 sayang Islam tidak mengajarkan itu.
Jadi Islam mengajarkan permusuhan kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan itu generalisir, Bang. Itu mengeneralkan. Itu tidak generalisir, Bang. Ada hadis-hadisnya, Bang. Semua. Saya nggak benci salib, cuman saya nggak meyakini. Bang, tapi sebagai orang Muslim, Anda nanti harus membantu Isa matahin salib. Masa Isa sendirian mata-matain salib? Ada berapa gereja yang mata-matain salib ya, Bang? Gimana? Ini Bang, saya cuma iseng aja tadi multi. Saya cuma mau menyampaikan itu bahwa yang pertama saya Muslim, tetapi saya nggak suka menjelek-jelekan agama ataupun keyakinan yang lain. Itu yang pertama. Bang, di sini kita tidak saling menjelekkan, Bang. Kita di sini sedang berbicara apa yang menjadi fakta di dalam agama Islam dan apa yang menjadi fakta di dalam agama Kristen. Namun saya sangat kalau hal demikian, oke, saya sepakat. Cuman saya sangat tidak sepakat kalau pengeneralisasian, mengeneralkan sekelompok orang digeneralkan menjadi Islam. Saya Muslim, tapi saya tidak melakukan itu. Artinya tidak semua, Bang. Baik. Itu dia. Baik, sekarang pertanyaannya begini. Apakah Islam itu diukur dari apa yang Anda lakukan? Ya. Salah, Bang. Islam itu diukur dari apa yang Muhammad lakukan dan kerjakan, bukan yang Anda lakukan. Bagaimana Anda ini? Islam adalah apa yang Quran dan Muhammad ajarkan, bukan apa yang Anda lakukan. Tadi saya bilang, Bang, saya angkat topi, saya hormat, Bang. Kalau Abang bilang Abang Muslim, tapi Abang pengen menggandeng, bertoleransi terhadap sesama. Artinya Anda bagus, Anda orang yang baik, Bang. Tapi sayang seribu sayang, bukan itu Islam, Bang. Islam itu adalah ajaran yang memusuhi Yahudi dan Nasrani. Itu kan memusuhi, Bang. Iya, itu Anda, Bang, bukan Islam. Coba, Bang, Anda pernah dengar nggak hadis ini? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membantai orang-orang Wahyudi. Bahkan orang-orang Wahyudi akan sembunyi di balik pohon dan di balik batu. Tetapi pohon dan batu akan berkata, wahai kaum muslimin, di belakangku Wahyudi, silahkan bunuh mereka. Kecuali pohon Gorgot. Karena Gorgot adalah pohon Wahyudi. Ada hadisnya, Bang. Itulah kenapa, Bang, itulah kenapa mereka sangat benci dengan Israel. Benderanya diinjek-injekin, bendera Israel. Sangat benci dengan Israel. Itu ajaran Islam, Bang. Oke lah, Bang, siap kalau gitu. Saya cuma itu aja sih menyampaikan bahwa saya Islam, tetapi saya tidak benci Nasrani, tidak benci salib, tetapi saya tidak meyakini. Anda orang yang baik. Ya, tapi tidak mungkin Anda menjadi baik di detik yang sama Anda menjadi Islam, Bang. Sama-sama, Bang. Baik. Mas Shalom, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya terima ya. Nah, itulah teman-teman. Dilema, memang dilema. Tolong hadis-hadis yang menebar kebencian itu dihapuskan. Tolong itu dihapus hadis-hadis yang membuat Muslim itu membenci orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bayangin tuh hadisnya. Jikalau kamu bertemu dan Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Hendaklah mereka menemui kekerasan padamu. Gimana? Heran saya dengan mereka-mereka ini loh. Oke, kita kasih naik ada Abu Maula. Abu Maula. Ya, silakan Abu Maula. Nyalakan kamera Anda. Ntar malam live nggak? Belum tahu. Mungkin kita bisa live. Ntar gue lagi nyari dulu, Bang. Gak kagak ngerti masalahnya nih. Abang Muslim, Bang? Ya. Abang Muslim? Gua nggak bisa ngomong gua Muslim atau gua Islam. Karena Oke, coba saya undang dulu untuk nyalakan kamera. Coba saya undang dulu untuk nyalakan kamera. Silakan Anda terima dulu. Oke. Ngomong-ngomong, ini foto siapa, Bang? Hah? Ini foto siapa? Oh, itu fotokopi. Fotokopi. Ini jangan-jangan. Coba saya tanya dulu, Bang. Abu Maula, Anda Muslim atau siapa? Atau gimana? Gua nggak terus aja. Gua nggak berani. Di KTP? Di KTP? Di KTP? Di KTP gue Islam. Kalau KTP gue Islam. Tapi udah malu jadi orang Islam. Soal gue malu. Bukan soal gue malu. Tapi karena gue nggak ngerasa berbuat baik seperti Muslim gitu. Bang, ngomong-ngomong, iya Abang lagi mau berenang apa mau gimana? Abang latihan berenang? Gua tadinya mau tiduran lah kok. Kebetulan dipanggil. Nah, duduklah gitu. Oke. Ya. Bang, tadinya mau tidur. Kenapa Anda berkata demikian, Bang? Emang Islam identik dengan kebaikan? Setahu gue sih kalau yang diajarkan benar itu baik sih. Kebaikan kalau apa yang diajarkan agama Islam? Coba saya tanya dulu. Gini. Sekarang kita beragama
Tujuannya apa? Tujuannya kalau di dalam Kristen supaya orang-orang ini mendapat kehidupan kekal, hidup bersama-sama dengan Yesus pada suatu saat nanti dalam kerajaan surga. Kerajaan surga bersama Yesus kelak. Gini, setahu gua agama itu adalah jalan. Iya, jalan untuk menuju Tuhan. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, Yesus sendiri itu adalah penuntun, benar gak? Iya, betul. Benar? Betul. Iya, betul. Nah, seperti juga yang Bang Edis suka bicara itu. Muhammad. Apa? Muhammad. Oke. Betul. Muhammad di mana sekarang? Muhammad itu kalau tenang dulu, Bang. Gini. Bang, tenang dulu, Bang. Tenang. Karena apa? Hembuskan. Oke. Bicara. Ini Anda putus-putus nih. Gitu. Bang, Anda putus-putus loh. Saya tanya dulu nih, Bang. Kopinya paling mahal padahal bagus nih. Oke. Muhammad ada di mana? Muhammad mah ya udah dikubur lah, udah mati. Dikubur. Bagaimana dia menuntun Anda? Anda mau dituntun Muhammad kemana? Tenang. Anda mau dituntun Muhammad kemana? Gini, sepengetahuan gua, Muhammad itu bukanlah orang yang katanya diributkan sama orang-orang, kebanyakan orang Islam, itu namanya Ahmad. Nah, kalau Muhammad sendiri itu adanya di diri kita. Tuhan kan seperti di dalam ajaran. Oke. Yang Anda yakini sebagai nabi itu siapa? Yang Anda yakini sebagai nabi itu siapa? Ahmad. Bukan Muhammad. Ahmad. Bukan. Kalau Muhammad itu adalah. Waduh, ngos-ngosan. Bang, tenang. Bagusin sinyal dulu. Terus bagusin dulu pernapasan, Bang. Pernapasan diatur dulu, Bang. Dia tarik, hembuskan. Wah, gitu, Bang. Tenangin. Baru bagusin sinyal, Bang. Nanti kita ngobrol lagi. Pening pala saya, Bang. Ini sinyal Anda putus-putus. Suara Anda putus-putus. Gimana? Ini padahal mau wifi bagus nih di sini nih. Gini. Dalam ajaran agama Kristen sama agama Islam itu, gua rasa nggak jauh beda. Baik, beda berarti ya. Berarti beda ya. Enggak. Beda enggak? Cuman penyebut. Oke, beda. Oke, baik. Baik, yang menuntun umat muslim siapa? Yang menuntun umat muslim siapa? Yang menuntun umat muslim. Si Ahmad itulah. Ahmad. Oke, Ahmad di mana sekarang? Ahmad di mana? Ahmad ya udah modar. Berarti umat Islam dipimpin orang mati, betul? Iya. Tenang, Bang. Orang Islam dipimpin orang mati. Nah, kalau Kristen itu tidak dipimpin orang mati. Yesus mati nggak? Yesus bangkit, Bang. Kalau Yesus mati di kuburan, saya nggak usah jadi orang Kristen, ngapain? Mana ada saja ini? Ini tahu nggak Yesusnya itu di mana? Bang, di dalam Bible, di dalam iman kami, Yesus itu naik ke surga, mengalahkan maut. Iya, sementara dalam agama Islam, Ahmad masih dinaungi oleh maut. Gimana? Oke lah, Anda belajar dulu agama Islam, baru nanti main lagi di sini ya. Anda itu tidak berani mengatakan diri Anda Islam, gimana? Bukan masalah berani nggak berani diri gue Islam, masalahnya ajaran gue beda daripada Islam yang lain. Iya, ajaran Anda, ajaran lain sendiri. Oke lah, bagusin dulu sinyal Anda. Masalahnya putus-putus, jelek. Sinyal Anda putus-putus begitu. Bagaimana teman-teman? Kita kasih naik insan biasa. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau tuhankan Muhammad? Yuk, silakan insan biasa. Insan biasa. Baik, kita kasih turun ya. Kita sapa, tidak mau menyapa balik, kita turun. Kita kasih naik ada Muhammad
Supeno. Oke, Muhammad Supeno. Iya, Muhammad Supeno. Saya teringat dengan teman saya, teman masa kecil saya ini. Ya, silakan. Supeno, nyalakan kamera Anda. Supeno. Ya. Ya, Bang Supeno. Saya panggil apa nih, Peno? Terserah abangnya. Iya, saya panggil Peno saja lah. Aja. Ya. Oke, siap. Ya, Peno, silahkan. Apa gerangan Anda naik kemari? Saya mau bicara sama orang munafik. Bicara sama orang munafik? Siapa orang munafik itu? Ya, seperti kamu itu. Apa definisi munafik? Ya, ngawur kayak kamu itu. Nah, munafik kok ngawur? Anda tidak tahu definisi munafik, bagaimana Anda tuduhkan saya munafik? Munafik adalah orang yang berbicara sesuatu tetapi kenyataan di hatinya berbeda. Contoh, munafik tuh gini, tenang. Munafik tuh gini. Munafik tuh gini. Saya udah kenyang, padahal lapar. Tahu nggak? Itu munafik. Tahu nggak kamu? Kayak kamu itu yang di studi Indonesia ini. Hah? Bagaimana? Kayak kamu itu yang bikin kisruh di Indonesia ini. Yang bikin kisruh di Indonesia itu orang-orang Islam. Gimana? Kamu kurang ajar benar kamu. Kok bisa Anda katakan saya kurang ajar? Tenang dulu, tenang. Pernahkah saya mecah-mecahin kaca masjid? Pernah nggak saya mecahin kaca masjid? Orang-orang kayak kamu itu yang bikin kisruh. Orang baik. Islam nggak bakalan. Apakah pernah saya memecahkan kaca masjid? Pernah nggak saya mecahin kaca masjid, bubarin orang lagi, bubarin orang lagi di jemaah? Kan nggak pernah. Yang melakukan itu orang-orang Islam. Kamu itu cuma mulut kamu yang punya. Ngawur kamu. Cuma mulut kamu itu, hatimu kamu kosong. Hatimu kosong, mulut kamu ini ngomong aja belajar bahasa Indonesia dulu yang baik. Tenang. Tarik nafas. Kurang ajar kan? Baik, begini, Peno, dengarkan. Ketika kamu tuduhkan saya membuat kisruh, pernah nggak saya berkelakuan seperti orang Islam, mecah-mecahin kaca orang ibadah, orang jamaah, berkebaktian, nutup-nutupin warung? Pernah nggak saya berkelakuan seperti itu? Bukankah itu kelakuan orang-orang Islam? Kamu cuma modal bicara, efeknya kamu nggak tahu kamu. Efeknya nggak tahu, bagaimana sih? Inilah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam membahas agama Kristen, namanya dakwah. Itu namanya dakwah, saudara-saudara. Zakir Naik membahas agama Kristen di mana-mana, itu namanya dakwah. Tapi giliran ditanggapi, ngamuk dia. Suara pecah, Pak. Suara Anda pecah. Suara Anda pecah. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Agak jauh sedikit, biar nggak pecah suaranya, biar bisa dengar kita. Orang Islam nggak akan mulai dulu. Mulai dulu gimana maksudnya? Cuma cungur kamu itu yang mulai dulu. Cungur? Kayak cungur. Baik, kita kasih gambar yang bagus. Kita kasih gambar yang bagus. Baik, saya kasih gambar yang bagus, Bang. Abang tahu ini siapa? Tahu siapa? Aku cuma berbicara sama kamu. Nah, katanya orang Islam duluan, nggak mulai-mulai dulu, ini gimana sih? Dengar, ini ulama Muslim namanya Zakir Naik. Kamu munafik, kamu datang ke Indonesia membahas agama. Marah-marah. Kenapa Anda marah-marah? Kalau ketemu saya, kamu tak potong kepala kamu. Kenapa Anda marah-marah? Gara-gara apa? Mulut kamu itu kayak babi. Apakah ketika saya membahas agama Islam ada fitnah yang saya lakukan? Fitnah semua, nggak terhitung kamu. Oke, sebutkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Banyak, nggak terhitung. Sebutkan satu. Ini aja dari tadi ini fitnah kamu. Sebutkan satu fitnahnya. Kata kamu Tuhan Muhammad itu Tuhan. Iya kata kamu. Itu yang mengatakan Muhammad itu Tuhan adalah saya. Baik, saya putarkan videonya. Saya putarkan. Sabar, tenang. Jangan emosi, jangan emosi. Esteler saja, Bang. Esteler. Baik. Kamu ini. Marah-marah ya. Baik. Apakah saya yang mengatakan bahwa Muhammad adalah Rob? Perhatikan. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Nah, jadi Rob kalian ada dua. Yang ngomong bukan saya, orang Islam sendiri. Gimana Anda ini? Coba kamu perhatikan
Jangan dimakan bang, mikrofon jangan dimakan. Mikrofon jangan dimakan biar suaranya bisa kita dengar. Cuma pengertian kamu doang. Oke. Apakah Muslim lawan diskusi saya mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Kenapa? Kamu anjing. Kok marah-marah? Kenapa Anda marah-marah bang? Saya nggak terima. Oke, sekarang begini, Anda tinggal di mana? Anda tinggal di mana? Madura. Oke, saya tantang Anda untuk datang. Dengar, tenang. Saya tantang Anda untuk datang ke Polda Jawa Timur dan membuat laporan. Berani nggak? Coba kamu tunjukkan di mana. Gimana nih? Berani tidak? Berani tidak kalian ramai-ramai datang ke Polda Jawa Timur membuat laporan? Berani nggak? Jangan digituin orang umat Islam ya. Kali kamu hancur kamu. Gini, apakah Anda berani datang ke Polda Jawa Timur untuk membuat laporan polisi di sana? Apa kamu mau datang kamu? Loh, Anda berani tidak membuat LP-nya? Buat LP-nya, bilang begini. Kata orang ini Muhammad itu robnya umat Islam. Biar saya tunjukin, itu bukan kata saya, kata orang Islam sendiri. Gimana sih? Kalau ketemu sama kamu, biar saya dihukum mati, kan kukup kepala kamu. Kurang dengar gimana? Kan kalau ketemu kamu ya, lihat ini saya ini. Enggak buat apa sih saya. Biarpun dihukum mati saya, kan kukup kepala kamu. Ku apa? Kupancung kepala kamu. Kupancung karena apa? Karena apa? Kamu ini kurang ajar ini. Kamu dibiarin, mulut kamu itu kemana-mana kamu ini. Apakah yang saya katakan tentang agama Islam itu merupakan fitnah? Oi, orang munafik kayak kamu itu mulutnya bau tai. Tahu nggak? Bau tai kamu. Gini, Anda tidak boleh berhalusinasi. Gini loh, ketika kamu bisa menunjukkan bahwa saya fitnah terhadap agama Islam, saya yang akan menerjunkan diri saya dari Monas. Saya terjun dengan kepala saya di bawah. Coba, tunjuk satu fitnah saya terhadap agama Islam. Kalau sempat ketemu kamu, kan kupancung kepala kamu. Saya orang Madura nih. Orang Madura saya. Iya, tunjukkan kepada saya satu fitnah terhadap agama Islam. Media ini, wajah saya ketahuan nih. Kalau ketemu sama saya kamu, kupancung kamu. Karena apa? Karena kamu buat fitnah. Fitnah terhadap apa? Fitnah terhadap siapa? Dibikin Tuhan umat Islam kata kamu dua rob. Yang bilang itu orang Islam gimana? Kurang ajar kamu. Ya kayak kamu yang bicara. Bukan saya yang bicara itu, lawan bicara saya. Ini semua berdua ini ulahnya dari orang munafik semua kayak kamu itu. Tahu? Oke, sekarang begini saja. Katanya kamu orang Madura. Kamu orang Madura kan? Orang Madura punya otak nggak? Saya tanya dulu, orang Madura punya otak nggak? Umat Islam. Nah, ditanya ini. Sebentar. Apakah sebentar? Tenang. Apakah orang Madura punya otak? Kamu punya otak nggak? Punya. Apakah orang Madura punya otak? Kalau sebagai manusia, kalau yang... Nah, ditanya apa nggak dijawab? Saya tanya dulu. Tenang. Saya mau tanya, apakah orang Madura punya otak? Ayam nggak punya otak nggak? Nah, ditanya itu saja nggak bisa jawab. Gimana? Saya bilang, coba kamu tenang. Pertanyaan kamu itu goblok, nggak tahu nggak? Ayam yang goblok itu Anda. Saya kan sudah memberikan saran kepada Anda. Coba tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Goblok. Saya manusia, kamu pun manusia. Oke. Sekarang coba tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Coba fitnah saya terhadap agama Islam apa? Saya nggak bisa nyampaikan saking banyaknya kamu ini. Ya, sebutin satu. Sekarang ini termasuk fitnah. Nggak usah kemana-mana. Yang mana fitnahnya? Kurang ajar kamu ini. Kurang ajar kamu. Kok kurang ajar? Dari tadi Anda ngomong kurang ajar, fitnah. Suruh nunjukin satu. Anda tidak mampu. Anjing kamu. Kenapa sih Anda marah-marah? Coba buktikan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Saya sangat rindu ada seorang muslim yang mampu menunjukkan fitnah saya terhadap agama Islam. Coba apa fitnah saya terhadap agama Islam? Banyak, nggak terhitung. Satu saja, jangan banyak-banyak, satu. Banyak. Saking banyaknya, nggak bisa diutarakan, saking banyaknya. Oke, baik, saya bantu ya, saya bantu. Kurang ajar. Benarkah Muhammad menyuruh minum kencing hewan, yaitu onta? Benar atau salah? Kamu yang bikin sendiri. Jadi tidak benar Muhammad menyuruh minum kencing hewan, kencing onta. Kamu najis enggak itu? Baik, kita tunjukkan. Saya mau nanya. Kita tunjukkan. Ya itu Muhammad itu, nabi kalian itu. Gimana? Sebentar, saya tunjukkan. Kurang ajar kamu. Baik. Kita akan tunjukkan bahwasanya Muhammad menyuruh minum kencing unta. Baik.
Dia nggak percaya teman-teman. Dia bilang katanya saya fitnah. Katanya saya fitnah. Itu. Iya, iya. Tapi buat apa itu minumnya? Hah? Tapi buat apa? Oke, boleh diminum nggak kencing onta? Buat apa itu? Masalah buat apa bukan urusan. Muhammad menyuruh minum kencing onta nggak? Berarti kamu. Nah, itu buat apa? Berat, saudara-saudara. Tahu nggak? Peno, dengar dulu. Jangan marah-marah terus. Ntar dulu. Jangan marah-marah terus. Nanti saya tendang dengkulmu loh. Karena otakmu ada di dengkul itu. Kurang ajar kamu nih. Loh, otakmu ada di dengkul. Gimana sih? Otak kamu ada di tai kamu nih. Di petak kamu, takbuk kamu. Oke. Peno, kurang ajar kamu. Saya ini ingin mengajak kamu coba. Biar kamu jelas. Tunjukin satu fitnah saya terhadap agama Islam itu yang mana. Coba. Gak usah kemana-mana. Ini aja udah fitnah kamu ini. Kamu ngeliat ini udah fitnah. Yang mana? Yang mana, Supeno? Yang mana? Ini aja ini. Udah tahu orang ini nih. Kamu ini sekarang udah fitnah kamu. Sekarang. Yang mana fitnahnya? Sekarang ini nih. Nih. Yang mana fitnahnya? Ini. Awas nanti kumismu lepas. Kumismu nanti lepas itu. Nanti tinggal sebelah lagi kumismu. Kurang ajar kamu itu. Nanti saya ambil pisau cukur, saya cukur kumismu tinggal sebelah. Gimana? Berani nggak? Berani nggak kamu? Berani nggak kamu? Kan sudah saya bilang, coba kamu datang ke Polda Jawa Timur. Ke Polda Jawa Timur buat sebuah laporan polisi, bilang, jangan tantang, Pak polisi, ini katanya kata orang ini bahwasanya Muhammad menyuruh minum kencing hewan, bilang begitu. Ujung-ujungnya kamu nggak datang, kamu munafik kamu. Saya nggak percaya sama orang-orang percaya kamu itu. Coba layangkan surat resmi, keluarkan LP laporan polisi, bikin surat resminya. Bikin panggilan kepada saya, telah dipanggil ke Polda Jawa Timur atas nama Edis. Itu bilang biar saya datang. Gimana Anda? Kalau Anda yang manggil ya nggak saya anggap. Kalau Anda manggil saya bawain Anda pisau cukur. Berani nggak kamu? Kalau saya yang datang kepada Anda, saya bawa Anda pisau cukur nanti buat nyukur kumis Anda biar tinggal separuh. Berani nggak kamu? Hah? Berani? Coba tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Yuk. Berani ya? Nggak usah kemana-mana. Sekarang ini kamu udah fitnah kamu sama umat. Diulang lagi. Semacam kamu itu. Coba buka kacamata. Supeno, gini, biar enak. Tunjuk fitnah saya, biar saya bisa mengoreksi diri saya. Siapa tahu saya salah. Apa yang fitnah gitu? Jangan banyak-banyak terus. Banyak. Iya, satu saja. Masa satu nggak bisa disebutin? Karena katanya banyak. Ini sekarang kamu kesadar nggak? Apa? Sadar nggak kamu sekarang? Apa fitnah saya? Kamu udah fitnah. Sekarang apa yang mana? Nggak nyadar. Kurang ajar kamu. ulang lagi. Begini Peno, kita itu saudara, betul? Saudara sebangsa, setuju? Saudara bacot kamu. Kamu itu saudara. Jadi Anda tidak mengakui persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kalau umat Islam dimulai duluan, nggak bakalan. Nggak dimulai duluan yang mana maksudnya? Kamu live streaming, kamu bicaranya ngawur kemana-mana ini nggak punya dasar. Oke, di mana ngawurnya? Coba tunjukin satu. Ini sekarang ini. Oke, baik, saya bantuin. Kalau kita yang manu dia nggak mau, nggak bisa teman-teman, karena otaknya dia didengkul gini. Baik. Anjing kamu. Loh, karena tekan dari dengkul. Baik, sebentar. Gini, saya sering mengatakan bahwa tidak ada nabi yang kena sihir, kena guna-guna selain daripada Muhammad. Benar atau salah? Coba. Tidak ada nabi yang kena sihir ataupun guna-guna selain daripada Muhammad. Benar atau salah pernyataan itu? Kalau benar kenapa? Terus di mana Anda katakan saya fitnah? Di mana? Fitnahnya terus di mana, Peno? Iya, coba itu kamu. Cuma itu. Nih. Oke, yang lain lagi. Muhammad tidak ada nabi yang menyuruh menyusui pria dewasa selain daripada Muhammad, benar? Kurang ajar kamu ini. Dari tadi kurang ajar. Dari tadi bilang fitnah, suruh nunjukin fitnahnya nggak mampu. Gimana sih Peno? Anjing kamu ini, babi kamu. Tuh, bisanya cuma mengeluarkan kata-kata makian. Jangan berhalusinasi lah. Jangan marah-marah. Nanti Anda seperti Muhammad tuh, marah-marah terus. Kurang ajar kamu.
Kurang ajar lagi kan? Gimana nih? Anjing kamu ini, anjing. Tahu anjing? Itu anjing. Babi makan tainya sendiri. Itu kamu itu, kayak itu. Baik. Sudah bisa ditanggapi? Sudah bisa ditanggapi? Sudah bisa ditanggapi belum? Ngerokok dia kan? Kelakuan orang Islam yang begini teman-teman. Yang penting Islam. Baik ya, orang yang dirinya sedang kesetanan dan orang yang sedang menghisap kencing setan. Nah, karena menurut ajaran agama Islam, rokok itu adalah kencing setan. Bentar, saya puterin, dia nggak percaya. Sebentar, nggak percaya dia. Saya putarkan. Budak congor kamu, munafik kayak kamu itu, munafik. Kamu itu munafik. Kita tanggapi dia. Baik. Tahu asal-usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal-usul rokok? Dalam kitab Kasbul Ashraf. Bung, beda pendapat itu biasa, Bung. Dari kencing iblis. Beda pendapat itu biasa, Bung. Dari surga stres iblis sampai dunia dia terkencing. Beda pendapat itu biasa, Bung. Kalau mau Islam beda pendapat itu biasa, Bung. Ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan. Dan harum lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di surga. Kalau mampet siapa yang ngedot WC-nya? Nah, dari sana buang air besar. Begitu sampai dunia, di situ lagi iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah, itulah yang bapak-bapak Islam bisa betul. Pohon tembakau. Menurut ulama Anda, tembakau itu kencing setan. Makanya Anda sifat Anda kayak setan. Wah, gimana Anda ini? Cuma modalnya kamu kayak itu kamu. Loh, yang takut sama itu nggak mau ayam aja nggak takut sama kamu. Gimana? Beda pendapat itu umat Islam wajar, Bung. Ada yang membolehkan. Dengar, Peno, nggak usah gagah-gagahan. Ayam aja nggak takut sama kamu gimana? Kalau kamu nanti saya bawain pisau cukur aja buat nyikur kumismu sebelah itu. Cukur. Berani nggak kamu? Oke, gini Supeno, gini. Biar kita serius diskusi kita. Coba, kalau kamu sudah tenang, sudah tidak marah-marah lagi, bisa nggak kamu tunjukkan kepada saya satu fitnah saya terhadap Muhammad dan Allah? Banyak. Satu saja tunjukkan. Banyak. Ini satu. Ini sekarang mulut kamu yang lagi bicara ini udah fitnah kamu. Yang mana? Orang-orang munafik kayak kamu gak menyadari atas perkataan itu. Ini aja kamu udah fitnah, jangan yang lainnya. Yang mana? Anjing kamu ini. Marah-marah. Ini aja kamu udah fitnah. Iya, yang mana fitnahnya? Aduh, saya kalau nggak lagi batuk ini saya teruskan teman-teman. Bisa dong. Oke, gini, Supeno, kamu katanya mau memancung saya. Pakai apa mancungnya? Pakai apa mancungnya? Pakai tai kamu. Gimana? Orang kamu saja tidak punya alat pancung, gimana mau mancung saya? Pakai tai kamu. Peno, coba kalau mancungnya pakai apa? Ada nggak di situ celuritnya? Celuritmu aja buat ngarit rumput aja patah kok gitu. Pakai tai. Coba Peno, gimana? Coba kamu utarakan dulu satu fitnah saya. Saya masih penasaran ini. Apa kira-kira fitnah saya terhadap agama Islam? Ya, silakan. Gak terhitung, Bung. Satu saja. Ini sekarang aja udah fitnah ini. Sekarang ini. Saya bicara sama siapa sekarang? Sama kamu kan yang coba. Betul. Anda sedang berbicara dengan Edis TV. Silakan. Iya. Ini sekarang kamu udah fitnah. Di bagian mana fitnahnya? Udah kemana-mana. Semuanya. Udah dari tadi kita kayak gini-gini terus dari tadi teman-teman. Semuanya tolol berarti dia. Iya. Baiklah, karena dia tidak waras lagi, karena dia gendeng, berarti kita tunggu saja. Ya sudah, kalau begitu tolong. Saya masih penasaran ini. Kalau tidak Anda tunjukkan, saya loh. Nanti bisa mati penasaran loh. Gimana? Coba. Tunjukkan satu fitnah saya, coba yuk. Itu. Kamu ini ditunjukkan sekarang ini. Saya bicara sama siapa sekarang ini? Bicara dengan Edis. Benar. Lalu? Siapa yang memfitnah? Umat Islam siapa? Yang memfitnah umat Islam adalah Supeno. Kurang ajar kamu ini. Anjing. Supeno memfitnah umat Islam karena mengatakan bahwasanya Muhammad bukan Rob. Ternyata Muhammad Rob. Gimana? Betul nggak kamu begini? Ya Rasulullah. Bener nggak? Bener tuh nggak? Ketawa dia. Itu tunjungan saya. Itu tunjungan saya. Itu dari saya itu. Pertanyaan saya begini. Benarkah kamu mengucapkan ya Rasulullah?
Kalau doain Rasul itu biasa. Oke, ketika kamu mengucapkan ya Rasulullah, Rasulullah ada di mana? Ada di mana dia? Ada di mana itu? Di kubur, betul? Rasulullah itu manusia bukan? Iya, dia ada di kubur, betul? Manusia mati enggak? Pertanyaan saya, dia ada di kubur, betul? Saya mau nanya. Gimana? Manusia mati enggak? Ketika dia di kubur, Anda begini, ya Rasulullah, berarti Anda sedang berseru-seru kepada orang dalam kuburan. Gimana sih? Betul nggak? Anda berseru-seru kepada orang dalam kuburan. Sebagai manusia, nabiku tuh. Anda berseru-seru kepada orang dalam kubur, maka agama apa yang berseru-seru kepada orang dalam kubur? Menceret. Agama apa yang berseru-seru kepada orang dalam kubur? Siapa yang berseru dalam kubur? Oke, Anda berseru-seru nggak kepada Muhammad? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, betul nggak? Kalau doain Nabi itu biasa itu. Biar kita. Oke, gini, biar enak. Gini, memang kita ngomong sama dia ini agak sedikit menguras energi karena otaknya memang ada di depannya. Gini, tenang. Ya. Kamu yang ada di tempat kamu. Gimana sih orang? Supeno, benar nggak kamu mengucapkan ya Rasulullah, benar nggak? Itu biasa, Bu. Doa Nabi. Ketika Anda mengucapkan ya Rasulullah, kepada siapa Anda mengucapkan itu? Sama Allah. Berarti Anda menyapa Allah ya Rasulullah gitu. Berarti Allah adalah Rasulullah. Itu kamu yang bolak-balik. Siapa yang kita sama dulu? Itu sama doa. Oke, gini aja lah. Kamu belajar dulu aja pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Udah sekarang sudah kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kamu bahasa Indonesia aja masih nggak tahu gimana? Apanya? Saking. Coba kamu belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betulkah kamu mengucapkan ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul nggak? Itu bagian itu. Tahu nggak kamu itu? Yang bikinnya itu siapa? Umat Islam. Umat Islam dari bagian mana? Iya kalian. Jadi kamu nggak ikut kayak gitu? Ada si A. Itu. Ada Baik. Itu. Baik, kita putarkan ya. Kita putarkan dulu. Kita putarkan ya. Perhatikan, coba dengarkan ini, dengarkan. Iya. Itu yang bikin lagu itu dari Islam siapa itu? Baik, ketika mereka mengucapkan ya Rasulullah, salamun alaik, itu Muslim bukan mereka itu? Kamu tahu nggak itu yang bikin lagu itu Muslim dari mana? Nggak tahu saya. Mereka Muslim nggak? Ya udah diam kamu. Soalnya Islam itu banyak. Oh, berarti ini bukan Muslim. Berarti ini aliran sesat. Berarti ini aliran sesat. Bukan aliran sesat. Nah, bukan sesat. Biasa, Bung. Anda saja nggak tahu. Biasa, Bung. Kamu yang nggak perlu dengerin dulu. Beda pendapat itu biasa, Bung. Beda pendapat biasa. Menurut Muhammad, umat Islam yang masuk surga itu cuma satu golongan, yang 72 masuk neraka. Betul nggak? Ya makanya kita iya, berarti dari 73 golongan berarti semuanya sesat kecuali satu, bener gak? Iya kayak kamu yang masuk neraka, kamu jahanam. Salah. Soal kamu dari 73 golongan, dengar, tenang. Dari 73 golongan, tenang dulu, Peno. Biar kita ngomongnya gantian. Sudah bisa gantian? Kamu yang nyerocos dari tadi. Ya sudah, Anda mau bicara dulu, silakan. Bicara apa? Mau Anda bicara? Silakan. Ya benar. Ya kayak kamu itu ya, yang disembah, orang bersempak, digantung, itu yang mencari kamu. Sudah? Iya. Sudah bisa gantian? Jawabannya kamu itu. Kenapa kamu itu menyembah orang bersempak, yang orang yang digantung? Sudah gak bisa gantian? Apa alasan kamu? Oke, silakan. Sudah selesai? Silakan. Baik. Saya jawab. Gini, seandainya Yesus masih tergantung di salib, maka Anda benar. Saya menyembah orang yang masih digantung di salib. Tapi kami menyembah Yesus yang bangkit mengalahkan maut. Nah, sekarang saya tanya balik. Muhammad ada di kuburnya, dia pakai sempak nggak? Muhammad ada di kuburnya sekarang pakai sempak nggak dia? Tahu nggak kamu? Ditanya-tanya, jawab dulu, tenang dulu. Ditanya langsung meninggal. tenang diri. Oke. Muhammad ada di kuburan, betul? Betul. Apakah dia pakai sempak? Tahu nggak kamu itu? Ditanya dulu, apakah dia pakai sempak? Saya tanya dulu, apakah dia pakai sempak?
Tahu nggak kamu? Wah, ditanya itu langsung meninggal. Tenang dulu, tenang. Apakah Muhammad pakai sempak? Tahu nggak kamu? Tahu nggak kamu? Tahu nggak? Ditanya Muhammad pakai sempak atau enggak, langsung bingung. Tahu nggak? Tahu nggak kamu? Saya tanya dulu Anda, Muhammad Supeno. Apakah Muhammad menggunakan sempak? Apakah tahu nggak itu? Tapi Muhammad itu kayak itu kamu. Pikiran kamu, tahu nggak? Tahu nggak? Ini ngomong bahasa Indonesia aja nggak beres ini teman-teman. Otaknya didengkul memangnya. Udah gini aja. Lebih bagus. Tenang. Tenang. Lebih bagus kamu bawa kawan-kawanmu pergi ke Polda Jawa Timur, berani nggak? Berani nggak kamu rame-rame pergi ke Polda Jawa Timur? Ujung-ujungnya kamu. Nggak berani. Berani nggak rame-rame ke Polda Jawa Timur? Berani nggak? Jangan ditantang umat Islam, Bung. Saya menantang. Berani nggak pergi ke Polda Jawa Timur? Berani nggak? Jangan. Berani nggak? Habis kamu. Berani nggak ke Polda Jawa Timur? Berani nggak? Habis kamu. Berani atau tidak ke Polda Jawa Timur? Habis kamu. Habis kamu. Disuruh berani atau enggak malah. Habis kamu kepala kamu tuh. Sekarang saya memberikan kepada kamu sebuah tantangan. Apakah kamu berani membawa teman-temanmu rame-rame kalian datang ke Polda Jawa Timur untuk membuat laporan kepada Edis TV? Berani atau tidak? Udah, kau tidur di bawah sana. Kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Sudah saya bilang teman-teman, seandainya kalian dapati saya memfitnah, datang ke Mabes Polri, udah dibilang kok. Oh, ngeyel banget sih orang. Coba bikin laporan ke Mabes Polri, bilang bahwa orang ini bilang begini dan begitu, biar kita buktikan. Gimana sih Anda ini? Ya silakan. Yang mana ini? Dari tadi ngoceh aja nggak jelas. Oke, kita kasih naik lagi, ada sebentar. Taku. Sebentar. Feriansyah, coba Feriansyah, silakan. Muslim Bang? Ini yang kemarin lagi. Yang waras. Sudah minum anggur Bang? Apa? Sudah minum anggur belum? Minum anggur belum. Anda sudah minum anggur? Belum. Katanya tadi ajaran Tuhan Bang, itu anggur. Bang, sebentar saya tanya dulu. Di dalam agama Islam, khomer itu haram nggak? Khomer? Apa khomer? Khomer itu maksudnya minuman keras. Haram. Kalau di surga minumannya apa? Saya belum masuk surga Bang, masih di luar. Menurut janji Allah di dalam Al-Quran apa? Minumannya? Air. Oh, air dari mana? Khomer gimana? Kata siapa Bang? Kata siapa? Di surga. Gini, saya sudah bilang, di dunia ini nggak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Di dunia ini cuma 2 orang Islam yang ngerti agama Islam. Itu pun belum diketahui di mana rimbanya. Keberadaannya belum diketahui. Ya mana buktinya kalau di surga itu minuman keras? Ada Al-Quran di situ. Tapi ada. Baik, coba buka surat An-Naba. Naba. Salah. Kalau ngomong harus sesuai itu kan? Ya. Kalau nggak sesuai berarti fitnah. Ya. Tapi kalau benar nanti gimana? Berarti saya benar ya? Saya dipitnah terus teman-teman. Orang yang mau mengatakan saya fitnah, orang yang nggak pernah belajar agama Islam. Gimana? Baik. Ya apa? Itu ada di dalam Quran. Coba surat Muhammad ayat yang ke-15 coba. Muhammad? Ya, surat Muhammad. Surat Muhammad itu surat yang ke-47. Surat Muhammad ayat yang ke-15. Surat Muhammad ayat 15. Oke, silakan. Ini bukan? Ya, baca. Artinya, jangan kau baca Arabnya, nanti kau jadi orang Islam terus. Selama kau baca Arabnya, kau jadi orang Islam terus. Kalau kau baca artinya, kau meninggalkan agama Islam. Silakan. Ini kan? Baca. Terjemahnya. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah.
sungai-sungai kamar yang lezat bagi minumannya. Kamar ini? Iya, sungai kamar. Terus? Baca terus. Dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Terus? Nah, sama dengan orang yang kekal. Dalam kurungnya ini baca kan, Bang? Coba baca. Oh, baca aja belepotan. Coba baca yang benar. Coba yuk. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Sudah? Oke, apa minuman yang diberikan kepada penduduk surga itu? Sungai. Air sungai. Sungai apa? Air susu. Dan apa? Dan sungai madu. Terus? Terus? Sungai kamar. Nah, sungai kamar. Berarti kalian minum kamar di surga, betul? Kamar itu apa, Bang? Kamar, tempat tidur. Aduh. Kan sudah saya bilang, teman-teman. Tidak mungkin orang Islam ngerti agama Islam. Nggak mungkin itu. Itu sebuah kemustahilan. Oke, kita kasih naik. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar.
apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mengundang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan, gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.